Jumpa lagi bersama Memo TV di Catatan. Jago sita aset koruptor calon kuat pengganti Firly Bahuri. Usai KPK berhentikan Firly Bahuri, beredar 4 nama calon pimpinan KPK yang akan diajukan Presiden Jokowi. Salah satunya adalah I Nyoman Wara. I Nyoman Wara merupakan auditor investigasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Namanya mencuat di KPK saat menangani kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas Badan Likuiditas Bank Indonesia atau SKL BLBI hingga menjerat mantan Kepala BPN Syafruddin Arsyad Temanggung. Auditor utama BPK itu salah satu dari 4 nama yang ada seleksi pimpinan KPK periode 2019-2023 lalu tidak diloloskan oleh Komisi 3 DPR RI. Saat itu, Komisi 3 memilih Irjen Firly Bahuri. Keempat nama itu yang tidak lolos di DPR tersebut diantaranya Sigit Dananjoyo, Lutfi Jayadi Kurniawan, I Nyoman Wara, dan Robi Aryabata. Selain 4 nama, ada 1 nama lagi yakni Johanis Tanak. Namun, saat kasus pelanggaran etik pimpinan KPK tahun 2020, yakni Lili Pintauli, Johan Tanak terpilih menggantikan pimpinan KPK Lili Pintauli yang kesandung kasus etik. Johan Tanak saat ini sudah berada di KPK. Nama I Nyoman Wara pernah diajukan Presiden Jokowi bersama Johan Tanak ke DPR. Setelah pimpinan KPK bermasalah yakni Lili Pintauli mengundurkan diri. I Nyoman Wara dikenal jago dalam hal audit dan berhasil menyelamatkan uang negara yang dikorupsi oleh para koruptor. Menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, pemilihan pimpinan KPK selanjutnya tak perlu terlalu lama. Dia mengatakan, Presiden Jokowi tinggal mengajukan nama, lalu disahkan oleh DPR. Penegasan Boyamin tidak perlu menunggu lama itu karena banyak kasus di KPK yang harus ditangani. Kalau dikocok lagi dari 4 orang ini, kemudian menentukan 2 orang diajukan ke DPR, terlalu lama. Presiden bisa mengajukan nama untuk disetujui di DPR. I Nyoman Wara merupakan inspektur utama Badan Pemeriksa Keuangan. Bagi Boyamin, KPK memerlukan pimpinan berlatar belakang auditor. Karena di KPK perlu auditor mumpuni. Dan I Nyoman Wara sangat mumpuni. Setelah Presiden Jokowi menerbitkan surat pemberhentian terhadap Irjen Firly Bahuri, Komisi 3 DPR RI menunggu usulan Presiden untuk mengirimkan nama calon pengganti Firly. Setelah masa reses, DPR RI segera membahas usulan nama pengganti pimpinan KPK. Komisi 3 DPR akan segera mengagendakan pemilihan pimpinan KPK yang baru apabila sudah menerima surat Presiden atau Surpres Jokowi. Siapapun yang terpilih nanti, masyarakat berharap sebagai ketua KPK harus seseorang yang mempunyai jiwa pemberani dan bersih. Keimanannya tidak mudah goyah oleh iming-iming surgawi atau apapun dari para koruptor yang lihai berkelit dan kadang bersembunyi di ketiak politikus atau penguasa. Sebab diketahui, musuh utama KPK adalah koruptor. Kita tunggu siapa yang bakal jadi ketua KPK besok. Sampai jumpa dan salam Memo TV. Untuk proses seleksi pengganti Pak Firly nanti bagaimana? Masih dalam proses semuanya. Masih dalam proses semuanya. Ya aturannya kita ikuti semuanya. Pak, ya. pemberhentiannya itu dengan hormat atau tidak hormat ya Pak? Karena berkonsekuensi dengan hukum dan juga keuangan dan juga citra KPK. Pemberhentian begitu aja nggak ada tulisan itu. Saya tidak sedetail itu. Pertama, barang sitaan itu harusnya
diadministrasikan sedemikian rupa sehingga bisa dicantumkan di laporan keuangannya KPK di penjelasan laporan keuangan walaupun belum masuk neraca atau belum diakui sebagai aset dari KPK, tapi harus dicatat, harus dilaporkan. Ini nggak ada keuangan, ini belum. Tapi belum atau nggak ada? Kalau dari pemeriksaan kan biasanya audit investigasi itu ada laporan keuangan, ada laporan keuangan, dan itu belum ada catatan yang memungkinkan untuk tidak ada catatan yang mungkin tercatat di laporan keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, barang rampasan atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nah, barang rampasan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau inkrah harusnya dicatat di neraca sebagai asetnya KPK. Dan saat ini yang tercatat itu adalah 1,093 triliun, hampir 1 triliun lebih tercatat di laporan keuangan KPK. Nah, ternyata memang sudah mempunyai unit yang mengelola, yaitu Labusi, tetapi administrasinya saat ini belum memadai karena belum ada SAOP yang secara formal mengatur bagaimana cara mengelola barang rampasan tersebut. Itu yang pertama. Barangnya ada atau nggak terus sebenarnya? Sampai dua bro, dari pencatatannya dulu kok. Nanti kita baru catat. Dan catatan. Belum lihat barangnya ada atau enggak? Nanti berikutnya Pak. Berikutnya adalah nindang juga seperti itu. Ya. Kedua, karena ternyata catatan yang ada di laporan keuangan menurut akuntansi berbeda dengan catatan yang dibuat oleh Labusi. Menurut akuntansi itu 1 triliun, menurut Labusi 1,4 triliun, berbeda pada surya. Kemudian setelah itu disusul lebih lanjut yang ada 1,093 triliun itu disusul lebih lanjut. Ternyata ada barangnya tercatat, ada, tapi bukti-buktinya tidak cukup atau tidak memadai, itu sekitar 300 miliar. Banyak ya. Ada juga yang barangnya ada, itu sekitar 200 jenis barang, itu terdiri tanah, aset dan kendaraan, tetapi tidak tercatat di laporan. Yang ketiga, ada barang yang tercatat keluar, tetapi tidak disertai dengan bukti-bukti bahwa barang itu ada bukti bahwa barang itu keluar, misalnya risalah lelang dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin yang perlu terus dilanjut di KPK. Ya. Terlalu banyak nanti seperti ini yang pantas mendapat PDB. Saya selama setahu saya selama KPK ada itu WTP itu baru sekali saya dengar, memang saya mau klarifikasi saja. Dan banyak sekali sebenarnya catatan. Kalau Bapak Pak Nyoman menjadi pimpinan, apa yang akan